Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Prasetya Fadaditya dan rekan saya Alika Nugraha yang selama 30 menit ke depan akan menemani Anda dengan cerita-cerita menarik di sepak bola hanya di Propaganda Program Sepak Bola. untuk Anda. Mantap sekali. Kita langsung bahas soal yang segmen pertama ini, Kak. Oke. Ini ditulis sama teman saya Haji Rahmansyah tentang kisah-kisah menariknya Miroslav Klose. Oke. Gitu. Miroslav Klose adalah salah satu penyerang terbaik yang pernah dimiliki sepak bola Jerman. Tentu saja setelah Adolf Hitler. Penyerang bukan. terbaik. Itu penyerang terbaik sih. Penyerang terbaik, Cuma benar. bukan dari bagian olahraga. Olahraga juga dong. Menembak. Extreme sport. Extreme sport. Apa namanya? Membantai. Udah, kita bisa stop nggak? Sederet gelar bergengsi sudah pernah ia raih dengan gelar tertingginya adalah Piala Dunia 2014. Betul. Berarti dia udah pernah 2 kali ke final Piala Dunia. Nah, sepanjang karirnya, Klose ini telah memperkuat 5 kesebelasan dengan 4 kesebelasan diantaranya berasal dari Jerman. Satu-satunya klub di luar Jerman yang pernah diperkuat oleh Klose itu adalah Lazio. Lazio. Sekaligus menjadi kesebelasan terakhirnya di dunia sepak bola. Nah, yang menarik, Klose ini tidak kehilangan ketajamannya sebagai seseorang yang striker, pencetak gol ulu. Meski saat itu usianya di pas pensiun itu udah mencapai 40 tahun. 40 tahun. udah Betul. pemain tua ya. Benar. Dan emang ada sejumlah cerita menarik dari mantan pemain Werder Bremen ini. Oke, yang pertama ini ada tenar di Piala Dunia. Jadi sosok Miroslav Klose ini udah mencuri perhatian sepak bola Jerman ketika dia memperkuat Kaiserslautern. Musim 2001-2002 menjadi musim terbaiknya ketika ia mencetak 16 gol dan berada pada posisi ketiga top skor Bundesliga di musim tersebut. Torehan ini kemudian membawanya masuk ke dalam skuad Jerman asuhan Rudi Voller untuk Piala Dunia 2002. Untung si Klose ini tuh jago mencetak gol. Yap. Coba kalau misalkan dia jago ngupas bawang, Iya. dia masuk ke dalam skuadnya Rudi Hoerudin. Pas tuh 2021-2022 Iya, masih rame Rudi Hoerudin. Masih ada. Dan kalau dia jago ngulek, Yap. dia masuk ke dalam skuadnya Sambal Burudi. Sambal bawang. Benar juga dua Rudi itu. Nah, ketajamannya kemudian berlanjut di Korea Selatan Betul. dan Jepang. Dan ini emang kayaknya semua orang pertama kali tahu Klose ini di Piala Dunia 2002, bener. Apalagi kan tampan ya. Benar. Dan kita orang Indonesia kan taunya ramai banget gitu. Rame banget, iya. Karena di Asia kok Piala Dunianya. Tuh, Klose- siang-siang. Benar, Piala Dunia yang tayangnya siang. Nah, Klose mencetak 5 gol sepanjang turnamen atau hanya kalah dari 1 gol dari Ronaldo yang Ronaldo. mendapat sepatu emas. Dan waktu itu juga sayangnya Ronaldo juga lagi jago-jagonya. Lagi jago banget. Tapi Ronaldo ini. Ronaldo kan dapat sepatu emas. Betul. Masih kalah dari bibi saya. Siapa? Kenapa? Soalnya bibi saya ini berhasil dapat emas Jawa. Ya, Dia menikah dengan orang Jawa. kebanggaan tersendiri dapat emas-emas Jawa. Nah, 3 gol waktu itu dia buat saat Jerman menang 8-0 atas Arab Saudi dan masing-masing 1 gol ketika melawan Irlandia dan Kamerun. Sayangnya Klose ini mandul ketika memasuki babak knockout. Jadi di penyisian doang gacornya. Meski begitu Kak, catatan 5 gol Klose ini cukup bagus buat pemain yang memulai debut pada ajang tersebut. Ia bahkan menjadi satu-satunya pemain di Piala Dunia yang bisa mencetak 5 gol melalui sundulan dalam satu turnamen. Gitu. Ini masih kalah sama Bambang Pamungkas. Kenapa tuh BP? Karena dia mencetak 6 gol lewat sun tangan. Wah, kenapa bisa cetak gol lewat itu? Nah dia ini yang kedua nih semakin tajam waktu main di Werder Bremen. Klose mencari pengalaman baru dengan hijrah ke Werder Bremen pada musim panas 2004. Pindah klub ternyata tidak mengurangi ketajaman Klose. Sebaliknya, golnya malah semakin banyak. Nah, bersama Bremen pula ia mendapat gelar top skor Bundesliga, yaitu pada 2005-2006 ketika ia mencetak 25 gol. Waktu kemarin kan cuma 16 gol doang. Betul. Kesuksesan Indo Klose ini makin lengkap karena pada musim panas 2006 ia melengkapinya dengan top skor Piala Dunia Top skor 2006. Betul. Bermain di rumahnya sendiri ia mencetak 5 gol sepanjang turnamen. Bukan di stadion. Bukan, di rumahnya tuh maksudnya di Jerman kan, Oh, iya. itu di Jerman. Berbeda dengan 4 tahun sebelumnya, kali ini 1 golnya berhasil dia cetak pada fase gugur. Fase Jadi gugur. ganti penyisian doang. Benar. Yang ketiga nih, masa sulit bersama Louis van Gaal. Waduh. Tapi kayaknya si Van Gaal itu emang banyak masalah ya kayak Membuat masalah di semua tim yang dia jalani. semua ya. tim. Setelah bermain untuk Werder Bremen, Klose pindah ke Bayern Munich. Disinilah ia mulai mendapatkan gelar Bundesliga pertamanya. Untungnya dia pindah ke Bayern Munich, Betul. bukan ke Bayern Sore. Itu bukan klub bola, tiba-tiba Klose ngomong tak. Saya kan nonton ini interviewnya ya, Oke. kan nanya,
kenapa sih namanya Bayam Sore? Iya. Soalnya kalau Bayam udah sore itu lemes. Anyep. Aneh tapi sangat filosofis gitu bagus jawabannya. ya. Coba dia bayam pagi mungkin dia akan Masih seger. Masih seger. Kalau Bayam Sore itu biasanya dikasih buat ini Kak, kelinci. Udah gak enak buat dimakan. Akan tetapi bersama Bayern juga Klose merasakan masa sulit sebagai seorang pemain tadi. Setelah 2 musim tampil baik dengan terus mencetak 20 gol, Klose meredup pada musim ketiganya atau lebih tepatnya ketika kursi kepelatihan Bayern dikuasai oleh Louis van Gaal. Nah, Klose berada di bawah bayang-bayang 2 striker lainnya yaitu Luca Toni dan Mario Gomez. Nah, benar. Klose sendiri pernah menuturkan kalau ia kesulitan buat bekerja sama Van Gaal. Inilah yang membuatnya kesulitan menjaga performanya sebagai seorang striker. Kayak tadi yang udah kita sebut ya, banyak pemain yang ribut sama Van Gaal. Kayak kemarin tuh di Setan Merah ada tulisan soal Alexander Butner. Yang dia ini memilih keluar dari MU saat MU dilatih oleh Van Gaal. Saking tidak sukanya sama Louis van Gaal ya. Segala hal sudah pernah dilakukan Klose sebagai seorang pemain. Tetapi tetap saja dia tidak pernah bisa memuaskan pria asal Belanda tersebut. Mesti ngapain? Bener. Bahkan saking sulitnya menjaga performa dia ya, Klose itu kabarnya sekarang memilih untuk menjaga villa. Daripada menjaga performa susah, mending menjaga villa. Dapat duit lagi. Dan cerita Klose ini tidak lepas dari dia yang menjadi top skor sepanjang masa. Sepanjang masa. Betul. Meski jumlah golnya merosot ketika tampil bersama Bayern Munchen, namun Klose tidak pernah ditinggalkan oleh timnas Jerman. Nah, namanya tetap masuk ke dalam skuad Der Panzer asuhan Joachim Löw. Pada Piala Dunia 2010, ia mencetak 4 gol yang membuat koleksinya pada turnamen Piala Dunia menjadi 14. 5 kan, terus ini 4. Betul. Nah, ia gagal menambah pundi-pundi golnya ketika Jerman kalah dari Spanyol pada semifinal dan ketika menghadapi Uruguay pada perebutan juara ketiga. Tapi udah 14 gol lumayan banget ya. 4 tahun kemudian nih Kak, Klose akhirnya bisa memecahkan rekor top skor sepanjang masa Piala Dunia yang sebelumnya dimiliki oleh Ronaldo. Botak. Apa sebagai Ronaldo? Karena gol yang memecahkan rekornya justru dibuat ketika Klose ketika Jerman mengalahkan Brazil dengan skor telak 7-1. Iya, yang di kandang Brazil juga itu. Di kandang Brazil juga di Maracana ya. Dan itu adalah satu-satunya highlight sepak bola yang tampil di situs porno. Karena udah ini pembantaian. Apa namanya itu kayak apa sih? Ya gitu lah ya bahasa. Gimana menjelaskan? Alika kan lebih ngerti. Penonton juga ngerti lah. Tapi Kak, gol itu adalah gol terakhirnya bersama tim nasional Jerman. Pencapaiannya semakin lengkap karena pada akhir turnamen Jerman meraih juara Piala Dunia setelah mengalahkan Argentinanya Messi. Nah, kemudian cerita lainnya datang ketika dia bersama Lazio. Betul. Pada 2011, Klose memilih untuk meninggalkan Jerman dan bergabung dengan Lazio. Meski Klose sudah memasuki akhir karirnya, namun ketajamannya tidak berkurang. Ia masih bisa mencetak 63 gol dari 170 penampilannya bersama rival AS Roma tersebut. Bahkan dia selalu memberikan gelar Coppa Italia pada musim 2012-2013. Masih bisa ngasih gelar ya kayak. Luar biasa. Akan tetapi, karir Klose di Lazio lebih diingat karena aksinya saat berhadapan dengan Napoli pada September 2012. Waktu itu, Klose mencetak gol dengan menggunakan tangannya. Dan biasanya kan sundulan, dan ini beneran suntangan. Ya ini beneran suntangan gitu. Wasit yang memimpin pertandingan tersebut mengesahkan gol itu sebenarnya Kak. Sebelum Klose memberikan konfirmasi kalau bola mengenai tangannya. Wah, jujur. Bener. Kalau sundulan kan kena tarangnya. Bener juga. Ini adalah sebuah bentuk sportivitas yang patut diberikan apresiasi. Betul. Klose beralasan kalau ada banyak pemain muda yang menonton sepak bola di TV. Ia merasa kalau dirinya adalah panutan bagi mereka. Jadi momen tersebut membuat Klose mendapatkan penghargaan Sport Ethics Award dari University of Rome Tor Vergata. Saat masih bermain untuk Bremen, Klose pernah melakukan hal serupa. Saat itu dia menolak menerima penalti yang diberikan kepada Arminia Bielefeld karena merasa kalau dia tuh nggak layak untuk mendapatkan penalti tersebut gitu. Baik banget. Dia juga mendapatkan penghargaan lagi atas aksinya tersebut. Meski dia tuh tetap aja jengkel sih Kak, tidak mendapatkan keuntungan. Tapi Klose memastikan kalau dia bertemu dengan momen itu lagi, dia pasti akan melakukannya lagi. Keren. Bener-bener panutan ini. Panutan, udah mah dia biasanya kayak kalau ganteng, terus baik, betul, sportif, biasanya homo. Cowok tuh dua soalnya. Kalau gak homo bajingan. Kalau ini bukan bajingan. Bukan bajingan, berarti homo. Enggak dong, dia punya istri dah kalau nggak salah. Belum tahu ya. Bukan jaminan. Bukan jaminan. Aduh, bener gak Pembahasan soal Miroslav Klose yang ternyata
menjadi top skor Piala Dunia sepanjang masa. Betul, gitu. karena tampilnya juga 4 kali. 4 kali Piala Dunia. Betul. Itu tadi Kak pembahasan kita soal Miroslav Klose. Jangan kemana-mana, tetap di Propaganda, program sepak bola. Untuk Anda. Mantap.